Oke, baik, seperti yang sudah saya sampaikan di grup, kelas, kalau untuk malam ini kita akan ada sosialisasi dari pihak Google-nya, yaitu tentang aturan pelaksanaan Google Cloud Computing. Jadi kita tunggu dulu Mbak Siti Malinanya ya.
Halo Mbak Lina, selamat malam Mbak. Ya kita tunggu Mbak Linanya dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Halo, selamat malam. Malam. Malam, Mbak. Selamat Malam. malam. Sebentar ya, teman-teman. Sedikit kendala teknis nih. Yap. Oke. Ya, saya rasa udah bisa dimulai, Bu Hasna. Oke, baik, Mbak. Jadi di sini sudah bergabung Mbak Siti Malina selaku Adoption Manager dari Google Cloud Learning. Jadi beliau nanti akan menjelaskan terkait kegiatan yang akan kalian ikuti untuk mata kuliah Cloud Computing. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan, Mbak. Baik, thank you Bu Hasna. Thank you ya teman-teman atas kesempatannya pada hari ini. Salam kenal semuanya, tapi sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat malam. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan ya teman-teman. Hari ini mungkin saya lebih ke akan menceritakan program ini apa sih, kemudian journey dari teman-teman mengikuti program ini akan seperti apa, milestone-nya akan bagaimana, sampai nanti rekognisi yang akan diberikan ini akan seperti apa. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Siti Malina, teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Lina aja. Saya adalah Higher Education Adoption Manager untuk program Google Cloud Learning. Jadi kalau di dalam program Google Cloud Learning ini nantinya setelah teman-teman menyelesaikan milestone pertama teman-teman, which is program level 1 yang dikawinkan dengan mata kuliah Cloud Computing, sebenarnya nanti akan ada lanjutannya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan nantinya, pastikan teman-teman menyelesaikan seluruh milestone yang ada di level 1, karena syarat untuk mengikuti level lanjutannya adalah teman-teman harus lulus dulu dari level 1. Nah, izinkan saya share screen. Nanti bila mana ada pertanyaan, ini mau langsung akan ditampung atau nanti akan ada sesi Q&A sendiri nih Bu Hasna? Kalau di jadwalnya ini sampai jam 9:10 ya, Bu? Ya, Mbak? Kayaknya mungkin ditampung dulu ya, Mbak. Oke deh kalau gitu. Berarti nanti kalau misalkan di tengah jalan ada pertanyaan langsung atau ditunggu di akhir sesi ya, Bu? Oh, langsung aja nggak apa-apa, Mbak. Langsung ya. Oke deh kalau gitu. Izinkan saya share screen, jadi nanti bila mana ada pertanyaan dari teman-teman, feel free untuk chat di kolom chat ataupun nanti bisa langsung kasih reaction kali ya, terus open mic ya teman-teman. Baik, judul kita pada malam ini adalah apa sih benefit yang teman-teman dapatkan dari bergabung di program Google Cloud Learning ini. Nah, sekilas tentang saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya berada di tim yang kita sebut dengan Future Workforce. Jadi sesuai namanya, harapan kita pun adalah melalui program yang kita tawarkan ke institusi ini, kita bisa membantu menciptakan workforce for the future ready nantinya. Nah, hal itu sejalan juga dengan misi dari kenapa program ini ada dan ditawarkan ke teman-teman sekalian untuk dipelajari, yaitu kita ingin membantu mempersiapkan teman-teman semua menuju karir teman-teman ataupun job pertama teman-teman nantinya di market yang tentunya di bidang cloud. Saya yakin teman-teman juga menyadari bahwa ada akselerasi ya terhadap dunia cloud. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu cloud ini belum menjadi opsi bagi si pelaku bisnis, tapi kita bisa melihat ada tren di mana ketika pandemik masuk, hanya mereka yang sudah di cloud yang sangat cepat beradaptasi untuk membuat karyawannya bisa WFH dan sebagainya. Dan di samping itu ada juga riset yang menyatakan hasilnya per 2025 nantinya akan ada digital transformation secara besar-besaran, dan tentunya ini arahnya adalah ke cloud base, sehingga hal-hal tersebut menciptakan satu peluang baru nih teman-teman, di mana market saat ini lebih cenderung mencari orang-orang yang sudah proficient di bidang cloud. Sementara cloud ini sendiri adalah satu
fokus tadi yang perlu dipelajari oleh teman-teman semua ataupun professionals yang ada di luaran sana. Sehingga melalui program ini harapan kita bisa membantu nih membekali teman-teman dengan skills yang nantinya dibutuhkan di market ketika teman-teman mulai nantinya bekerja. Nah, ini ada riset juga yang menyatakan 70% artinya 3 dari 4 IT leaders yang ada di dunia ya teman-teman, menyatakan bahwa menemukan talent ataupun mencari talent yang mahir di bidang cloud ini masih menjadi satu tantangan terbesar. Sehingga yang terjadi trennya saat ini adalah orang-orang yang menduduki posisi-posisi di bidang spesialis cloud ini masih mendapatkan julukan sebagai orang-orang yang mendapatkan bayaran tertinggi. Nah, tentunya hal ini masih sangat legit ya untuk teman-teman explore sebagai opsi karir teman-teman nantinya di mendatang. Nah, kemudian kenapa teman-teman perlu mengikuti program ini? Jadi di dalam program ini, di setiap capaian milestone teman-teman akan direkognisi dengan 2 bentuk credential. Jadi yang pertama adalah micro credential dan yang kedua nantinya ada kesempatan untuk mengikuti sertifikasi di track-track tertentu. Namun tentunya untuk mencapai journey kesempatan sertifikasi ini nantinya masih panjang ya teman-teman. Jadi memang di program kita mendesainnya adalah sebagai program yang continuous learning, artinya ketika teman-teman sudah belajar satu tahap, kita pinginnya teman-teman lanjut ke tahap berikutnya sampai nanti teman-teman mahir di banyak bidang melalui program ini. Nah, 2 di atas ini adalah micro credential yang bisa teman-teman dapatkan setiap teman-teman menyelesaikan course ataupun quest yang ada di platform Google Cloud Skills Boost. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan Cloud Skills Boost, kemudian teman-teman juga sudah melakukan step untuk mengklaim kredit tentunya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan memulai journey-nya teman-teman di dalam platform tersebut di mana milestone pertama teman-teman adalah menyelesaikan 4 course dan 4 challenge lab di dalam program level 1 yang kita sebut dengan Google Cloud Computing Foundations. Jadi setelah teman-teman mendapatkan 4 course badges, kemudian 4 skills badges, nanti kita sudah mengkategorikan bahwa teman-teman sudah lulus di program level 1, sehingga nanti teman-teman berkesempatan untuk melanjutkan journey-nya teman-teman di dalam program level 2. Dan nanti hanya di program level 2 yang ada opportunity untuk sertifikasi ya teman-teman. Nah, secara program kita ada 2 bentuk program yang saat ini teman-teman ikuti adalah program yang di kolom merah, di mana program ini merupakan program paling dasar yang kita tawarkan dalam bentuk integrasi kurikulum, which is saat ini sudah dilakukan ya dengan mata kuliah cloud computing. Jadi indikator teman-teman untuk lulus dari mata kuliah tersebut salah satunya adalah dengan menyelesaikan Google Cloud Computing Foundations ini. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah selesai dari Google Cloud Computing Foundations ini, teman-teman akan mengikuti program lanjutan di mana program ini kita beri nama dengan Career Readiness ya. Jadi sesuai namanya, program ini bertujuan untuk mempersiapkan teman-teman menuju karirnya teman-teman, sehingga nantinya akan ada 3 opsi pilihan yang pastinya 3 opsi pilihan ini mengarah ke 3 opsi karir yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata setelah mengikuti Google Cloud Computing Foundations cenderung ingin belajar lebih lanjut nih terkait dengan infrastruktur cloud, teman-teman bisa mengikuti track Associate Cloud Engineer. Kemudian atau teman-teman lebih cenderung tertarik untuk belajar lebih dalam terkait dengan data analytics di dalam cloud, teman-teman bisa mengikuti track data analis, atau mungkin teman-teman carinya yang lebih ringan. Ini kita punya opsi Cloud Digital Leader. Jadi opsi karir yang bisa teman-teman dapatkan nanti adalah Cloud Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, ataupun bisa juga di role-role tengah seperti Project Manager, Product Manager, ataupun Program Manager. Nah, 2 dari 3 track yang disebutkan tadi punya sertifikasi ya teman-teman. Jadi yang ada sertifikasinya adalah Associate Cloud Engineer plus Cloud Digital Leader. Namun sertifikasi di kita ini sifatnya masih optional. Jadi
teman-teman tidak akan di-charge untuk melakukan segala bentuk belajar melalui 4 track yang ada ini tadi. Namun ketika masuk ke sertifikasi, kita akan bantu dengan voucher keringanan biaya sebesar 50%. Namun sifatnya opsional. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman ternyata hanya butuh ilmunya saja, ini nggak akan ada cost-nya. Tapi begitu teman-teman merasa bahwa sertifikasi ini akan menambah value-nya teman-teman ketika apply pekerjaan, teman-teman bisa mendapatkan voucher keringanan biaya dengan mengikuti term condition yang ada di kita, yaitu teman-teman sudah menyelesaikan journey-nya teman-teman di track yang ada sertifikasinya sebelum deadline. Jadi nanti akan ada 1 step tambahan di mana teman-teman bisa klaim voucher diskon 50%-nya. Dan nanti untuk sertifikasi ujian nanti teman-teman bisa daftar sendiri di platform yang sudah kita tentukan. Kemudian secara program overview, track yang akan teman-teman ikuti saat ini nantinya akan mengcover banyak sekali topik yang tentunya semuanya hanya akan konsep dasarnya aja ya teman-teman. Jadi teman-teman akan berkenalan dengan cloud itu apa, kemudian teman-teman juga akan berkenalan dengan bagaimana infrastruktur di dalam cloud, sampai nanti teman-teman juga akan belajar mengenai bagaimana network dan security di dalam cloud, dan bagaimana data, machine learning, dan AI di dalam cloud. Nah, harapan saya setelah teman-teman mendapatkan exposure ini, teman-teman akan lebih antusias lagi nih untuk mengikuti program Career Readiness, sehingga journey-nya teman-teman masih terus berlanjut sampai teman-teman nantinya lulus dari kampus yang teman-teman saat ini berada ya teman-teman. Nah, mungkin sedikit hal yang ingin saya highlight adalah program ini sebenarnya diberikan secara tanpa biaya. Artinya sebenarnya ada biaya, tapi seluruh biayanya ditanggung oleh Google. Artinya teman-teman hanya akan mendapatkan fasilitas ini selama teman-teman masih menjadi mahasiswa. Ketika teman-teman sudah lulus, baru akan belajar di platform Google Cloud Skills Boost, teman-teman perlu membayar atau bahkan perlu membeli yang namanya kredit untuk mengakses lab-lab yang kita host di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat di step 2, teman-teman akan disuruh mengikuti step di mana step tersebut memberikan teman-teman kredit. Kredit tersebut sebenarnya ada cost-nya teman-teman, cuma memang melalui kolaborasi dengan ITTS, kredit tersebut kita subsidi dan kita berikan secara gratis untuk dosen dan mahasiswa ITTS, yang harapan saya tentu saja bisa teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu di dalam platform yang disediakan ya teman-teman. Jadi kredit yang ada pun tidak perlu teman-teman sayangin, karena ketika program ini selesai masih ada sisa kredit nantinya. Akan ada beberapa bulan sebelum masa kredit tersebut expire, dan ketika expire akan ditarik dari akunnya teman-teman. So, harapan saya teman-teman jangan menunda-nunda ya sampai semester sudah mau berakhir baru teman-teman ngebut nih ngerjain seluruh task yang ada dalam Google Cloud Computing Foundations. Tapi kalau bisa justru teman-teman mempercepat journey-nya teman-teman untuk menyelesaikan Google Cloud Computing Foundations. Artinya teman-teman secure nih untuk lulus dari mata kuliah Cloud Computing yang pertama. Yang kedua, benefit dari teman-teman menyelesaikan journey-nya dalam Google Cloud Computing Foundations lebih cepat adalah teman-teman masih punya banyak waktu untuk explore hal-hal lain yang ada di dalam platform kita dengan menggunakan sisa kredit yang ada. Jadi kredit yang kita berikan, yang teman-teman klaim kemarin, hanya berlaku selama 6 bulan atau 1 semester ya teman-teman. Jadi setelah 1 semester selesai, nanti kreditnya akan ditarik, sehingga pasti selalu akan ada sisa ya teman-teman dari teman-teman menyelesaikan Google Cloud Computing Foundations, karena Google Cloud Computing Foundations hanya membutuhkan sekitar 125 kredit saja. Artinya masih ada sekitar 175 kredit
yang bisa teman-teman pakai untuk coba-coba lab lain yang ada di platformnya kita. Misalkan nih teman-teman tertarik untuk belajar mengenai Kubernetes, ataupun teman-teman pengen lihat nih Firebase itu seperti apa. Feel free untuk menggunakan sisa kredit yang ada nantinya untuk explore apapun setelah teman-teman menyelesaikan tugas wajibnya teman-teman, yaitu 4 course yang ada di Google Cloud Computing Foundations dan 4 challenge lab-nya. Nah, kemudian nantinya setelah program ini berakhir, di program level lanjutannya teman-teman nggak usah pusing karena kreditnya udah nggak ada, karena kita akan berikan akses baru kembali. Dan akses ini tetap akan bisa teman-teman dapatkan selama teman-teman selalu menyelesaikan training tepat waktu. Karena ketika kita menawarkan training untuk level lanjutan, hanya mereka yang lulus aja yang akan terus mengikuti program. Jadi mereka yang tidak lulus akan kita drop out dari list ya teman-teman. Atau kalau misalkan belum lulus di semester ini, artinya teman-teman harus mengulang lagi di semester berikutnya, sehingga journey-nya teman-teman stuck nih masih di level 1. Sayang ya teman-teman. Jadi usahakan untuk menyelesaikan tepat waktu sehingga teman-teman masih punya cukup semester untuk explore program-program lain yang pastinya levelnya udah intermediate ya, yang saat ini teman-teman ikuti masih level dasar. Itu harapan saya. Masuk kembali ke slide, ini sedikit overview ya teman-teman untuk terkait dengan Career Readiness Program. Jadi durasinya akan berbeda-beda dan ini juga nantinya akan difasilitasi oleh Bapak Ibu dosen untuk buka kelasnya. Jadi setelah program Google Cloud Computing Foundations berakhir, biasanya kita akan tawarkan Bapak Ibu dosennya untuk lanjut ke program Career Readiness dengan membawa mahasiswa-mahasiswi yang lulus dari program Google Cloud Computing Foundations. Dan masih sama, aksesnya akan kita berikan secara gratis tanpa biaya, dan teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan micro credential yang ada di platformnya kita melalui menyelesaikan modul-modul yang ada, menyelesaikan lab-lab yang ada, nantinya akan terhubung dengan beberapa skills badges untuk setiap tracknya. Dan bila tertarik untuk mengikuti sertifikasi, nanti selain dari mendapatkan diskon voucher, kita juga akan berikan akses ke preparation guide. Jadi bentuk sertifikasinya akan seperti apa, kemudian durasinya berapa lama, kemudian pertanyaan yang mungkin muncul apa aja, semuanya akan ada di student preparation guide, sehingga teman-teman nantinya akan kita minta untuk membaca guide-nya terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri mengikuti ujian sertifikasi ya. Kemudian secara journey saat ini teman-teman berada di fase pertama, di mana teman-teman udah on board di dalam program Google Cloud Computing Foundations. Jadi masuk ke fase kedua, nantinya teman-teman akan mengikuti training. Dan di fase ketiga harapan kita teman-teman udah menyelesaikan 4 course yang ada di dalam Google Cloud Computing Foundations. Di fase keempat, harapan kita teman-teman juga sudah menyelesaikan 4 challenge lab yang ada di dalam Google Cloud Computing Foundations dan mendapatkan 4 skills badges. Nanti di fase kelima ini sudah masuk ke program lanjutan, di mana teman-teman yang sudah menyelesaikan 4 course plus 4 skills badges tadi akan kita onboard di dalam program Career Readiness yang pasti tracknya akan ditentukan oleh dosen nantinya ya teman-teman. Kemudian di fase ke-6, ke-7, ke-8 ini training untuk program Career Readiness, mendapatkan skills badges, plus di fase ke-8 ini nanti optional ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lanjut ke sertifikasi, ini nanti arrangement-nya individual. Kemudian kenapa nih, apa benefit dari teman-teman mengkoleksi skills badges yang ada di platform kita? Pastinya saat ini market sangat aware ya teman-teman bahwa rekognisi yang seperti ini value-nya lebih ada dibandingkan e-certificate on paper ya teman-teman. Karena kalau berbicara mengenai micro credential ini pasti tidak bisa dimanipulasi ataupun diedit-edit. Kalau misalkan teman-teman selesai, teman-teman akan dapat, tapi kalau teman-teman tidak selesai ya tidak akan dapat micro credential yang ada di platform. Nah, pastinya hal-hal seperti ini akan membantu teman-teman nantinya untuk
mempercantik CV-nya teman-teman, atau bahkan mungkin mempercantik akun LinkedIn-nya teman-teman. Karena ketika teman-teman menyelesaikan satu milestone, misalkan selesai satu course, teman-teman bisa men-share journey-nya teman-teman di LinkedIn feed-nya teman-teman, sehingga membuat LinkedIn teman-teman lebih aktif ya secara profil, dan pastinya hal tersebut juga membantu nantinya profil teman-teman mudah ditemukan bagi mereka-mereka yang mencari orang-orang yang sudah proficient di bidang cloud. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, pastinya kredibilitasnya tidak diragukan ya teman-teman, karena tidak bisa dimanipulasi. Kalau teman-teman dapat badges-nya, teman-teman bisa share, tapi teman-teman tidak bisa memanipulasi sudah mendapatkan badges-nya sementara sebenarnya nggak dapat. Dan ini juga merupakan rekognisi dari program ini yang pastinya sudah diakui secara global, dan teman-teman juga berkesempatan untuk membangun network melalui program ini, di mana teman-teman bisa terhubung dengan orang-orang yang juga masih menjalani journey yang sama, yaitu di dalam program Google Cloud Computing Foundations. Nah, kemudian ini ada sedikit tips dan trik terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mengupdate LinkedIn teman-teman untuk lebih menarik dan atraktif tentunya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi what's the next ini bagaimana teman-teman memulai journey-nya teman-teman. Jadi harapan saya setelah menyelesaikan step 1, 2, dan 3, teman-teman udah bisa langsung ke step keempat nantinya ya teman-teman. Nah, dan dalam hal ini untuk POC-nya sendiri adalah Ibu Hasna. Jadi bila mana teman-teman mengalami kendala atau teman-teman punya isu terkait dengan lab yang ada di platform kita, kendala apapun itu, silakan reach out ke Ibu Hasna, ataupun teman-teman juga bisa reach out ke tim supportnya kita ya teman-teman. Jadi di platform sendiri kita sudah bekali satu fitur di mana teman-teman bisa langsung terhubung dengan tim supportnya kita melalui button ini ya teman-teman, button help. Jadi di sini teman-teman bisa memilih untuk email atau untuk chat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata masih tidak menemukan solusinya juga, teman-teman bisa minta Ibu Hasna untuk connect ke saya, atau teman-teman juga bisa nantinya mengirimkan email secara langsung ke saya ya terkait dengan kendala yang teman-teman hadapi, nanti akan saya bantu. Oh, ternyata ada pertanyaan. Kita berhenti sejenak ya teman-teman. Jadi ada pertanyaan dari Mas Hisham. Untuk recognition yang didapatkan apakah ada expired time-nya? Soalnya kalau sertifikat biasanya ada batas waktunya. Oke. Kalau untuk micro credential ini tidak ada expire-nya ya teman-teman. Tapi kalau untuk sertifikasi, ketika teman-teman lulus dari ujian sertifikasi, ini nanti akan ada masa berlakunya, hanya berlaku 3 tahun. Nah, harapan kita pun setelah teman-teman lulus ujian sertifikasi, teman-teman menggunakan sertifikat itu untuk mendapatkan pekerjaan, 3 tahun kemudian teman-teman sudah bisa melakukan pembaharuan sertifikasi, tapi dengan level yang lebih tinggi tentunya. Jadi sertifikasi yang kita berikan ini masih level intermediate yang cukup pastinya untuk membuka jalur karirnya teman-teman. Ketika teman-teman sudah bekerja, teman-teman sudah mendapatkan banyak pengalaman, harapan kita bukan merenew sertifikat yang ada, tapi upgrade sertifikat yang ada ke level yang lebih tinggi, yaitu level profesional ya teman-teman. Semoga menjawab ya Mas Hisham. Kemudian kembali ke slide. Saat ini di step 1 teman-teman diminta untuk membuat akun Google Cloud Skills Boost melalui link ini. Masih ada yang belum atau udah semua ya untuk bikin akunnya? Masih ada yang belum, Mbak. Masih ada yang belum. Berapa orang nih kira-kira? Kalau di data Bisa saya raise tuh ya. Ada 28 lagi yang belum, Mbak. Baik, 28 lagi yang belum ya. Yang sudah ada 49. Baik, berarti 28 ini juga belum klaim kredit ya, Bu ya? Ya, belum, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk 28 orang ini nanti akan saya berikan kesempatan
setelah ini akan saya kirimkan link baru karena link sebelumnya yang saya kirimkan sudah expire pastinya. Dan harapan saya silahkan teman-teman mendaftarkan diri mengikuti step 1 sampai step 3 sebelum due date ya teman-teman, karena ini adalah link terakhir yang akan saya berikan. Jadi setelah ini saya nggak akan berikan link baru lagi. Jadi upayakan teman-teman melakukan step tersebut terlebih dahulu untuk memastikan teman-teman punya akses. Jangan sampai nanti ketika semester sudah mau berakhir baru teman-teman datang ke Ibu Hasna ataupun ke saya dan bilang bahwa saya tidak punya kredit. Nah, kredit ini adalah hal yang paling penting ya teman-teman untuk memastikan teman-teman bisa mengikuti seluruh journey, karena ketika masuk ke aktivitas lab nanti teman-teman akan diminta untuk memiliki kredit untuk mengakses lab-lab yang ada di dalam Google Cloud Skills Boost. Jadi pastikan teman-teman sudah confirm untuk mendapatkan 300 kredit baru masuk ke training ya teman-teman. Jadi nanti kita akan berikan satu link baru dan untuk 28 mahasiswanya akan kita berikan kesempatan untuk kembali mengikuti step 1 sampai step 3 ya. Nanti mohon di remind ya Bu Hasna terkait dengan linknya. Akan saya provide paling lambat besok. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, apakah ada kesempatan untuk magang di Google ya? Atau bergabung bersama komunitas Cloud Engineer Google. Jadi di kita, untuk komunitas kita ada, jadi bahkan ada Google Developer Students Club yang bisa teman-teman ikuti, nanti tinggal dicari aja di Google, ataupun Google Developer Group ya teman-teman. Jadi kalau untuk Google Developer Group ini menjaring para professionals yang memang mahir di Google Cloud Product ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau memiliki kendala pun bisa bertanya di sana. Jadi grupnya ada di Discord. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Discord pun bisa nantinya bergabung di dalam grup chat tersebut, dan bila mana ada kendala, ada pertanyaan ataupun ingin tukar pikiran nanti bisa dilempar ke sana juga. Kemudian dari tadi saya stuck di sini Bu, kira-kira kenapa ya, di mana nih? Oke. Bukannya lewat handphone ya? Saran saya adalah selalu ikuti aktivitas labnya melalui browser ya teman-teman. Jadi biar lebih seamless dan teman-teman juga biar lebih dapat feel-nya terkait dengan bentuk platform, fitur dari platform. Karena kalau misalkan mengakses lab yang ada via Google Chrome yang ada di handphone, takutnya aktivitas tersebut terlalu berat sehingga yang ada malah buang-buang kredit nantinya. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman ingin melakukan aktivitas training, sebaiknya teman-teman login baik itu via PC ataupun via laptop ya teman-teman. Ini saran dari saya. Dan selalu pakai browser incognito untuk membuat aktivitas lab tersebut lebih seamless nantinya. Nanti dicoba via laptop aja ya. Biasanya kalau via laptop nggak ada kendala sih, Mas. Oke, masuk ke step kedua. Nantinya link ini akan saya perbaharui. Jadi pastikan untuk teman-teman yang termasuk di dalam 28 mahasiswa yang disebutkan tadi, untuk melakukan klaim kredit ketika link baru sudah diberikan ya teman-teman. Jadi nggak perlu menggunakan link ini karena link ini udah expire. Kita akan berikan link baru nantinya. Dan mengikuti step by step yang ada di sini. Jadi step pertama itu adalah teman-teman diminta untuk buka incognito, kemudian kopas link yang ada di sini. Nantinya teman-teman akan diminta sign in. Jadi ketika sudah sign in, teman-teman bisa lihat di profilnya teman-teman, which is di sini, apakah teman-teman sudah mendapatkan 1 kredit, 6 kredit, atau 9 kredit. Kalau sudah, artinya teman-teman sudah melakukan step by step-nya dengan benar dan bisa masuk ke step berikutnya. Tapi kalau kreditnya masih 0, silahkan ulangi step-nya dari awal ya teman-teman. Jadi teman-teman buka incognito lagi, kemudian teman-teman kopas link-nya, baru teman-teman sign in lagi. Sampai memastikan bahwa teman-teman sudah mendapatkan kredit, 1 kredit,
6 kredit atau 9 kredit. Nah, ketika sudah mendapatkan, silakan mulai lab pertama teman-teman, yaitu di a tour of Google Cloud Hands-on Lab biasanya. Nah, di sini mungkin sedikit penjelasan terkait platform ya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman dihadapkan kepada pengerjaan lab, ini akan selalu ada durasi, di mana setiap lab biasanya durasinya akan berbeda ya, teman-teman, sesuai dengan kompleksitas dari lab yang teman-teman akan kerjakan. Nah, durasi tersebut adalah patokan dari teman-teman menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada di lab tersebut. Sebentar ya, teman-teman. Jadi saya login dulu dan bisa tur teman-teman sedikit. Oke, sambil saya jawab ya. Coba pakai link baru atau yang sekarang nanti coba pakai link baru ya, Mas. Yang sekarang ini sudah expire soalnya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, teman-teman. Kalau kreditnya teman-teman udah mau expire, biasanya akan diberikan notifikasi dari platformnya. Sehingga biasanya hal yang bisa teman-teman lakukan adalah minta perpanjangan durasi expire, atau ya udah kreditnya akan di pull out dari profilnya teman-teman. Nah, kembali ke tour, di sini teman-teman ketika login dengan menggunakan link yang kita berikan tadi, which is yang ada ITTS-nya, ini nanti teman-teman akan dihadapkan kepada lab pertama, which is lab pertamanya adalah a tour of Google Cloud Hands-on Lab ya, teman-teman. Jadi di sini mungkin saya cari aja lab-nya, jadi saya bisa tur sedikit. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, teman-teman, di part explore ini ada 700 plus aktivitas pembelajaran yang bisa teman-teman akses melalui program Google Cloud Computing Foundations. Jadi hanya melalui program ini kesempatan teman-teman lebih banyak untuk explore hal lain di luar dari Google Cloud Computing Foundations, karena begitu masuk ke program Career Readiness, nanti akses yang akan kita berikan bentuknya berbeda, di mana free access yang teman-teman dapatkan hanya terkait dengan learning path yang nantinya akan teman-teman ikuti. Jadi misalkan teman-teman ikut Associate Cloud Engineer, teman-teman hanya akan diberikan akses secara tanpa biaya ke learning path tersebut dan tidak bisa explore aktivitas lain di luar dari learning path tersebut. Sehingga saya sangat mengencourage teman-teman untuk memanfaatkan sisa kreditnya dengan sebaik-baiknya ya, sebelum kredit tersebut expire. Jadi kalau bisa memang jangan ditunda-tunda trainingnya, usahakan per 2 minggu sudah menyelesaikan satu course dan satu skills badges, sehingga dalam 2 bulan teman-teman sudah menyelesaikan seluruh aktivitas training, dan sisa dari 3 bulan tersebut teman-teman bisa pakai untuk explore hal-hal lain. Jadi misalkan teman-teman ingin belajar mengenai security lebih lanjut ataupun network lebih lanjut, feel free untuk cari di bar pencarian ini. Nanti akan ada beberapa suggestion terkait dengan training activities yang bisa teman-teman ikuti. Jadi masuk ke lab-nya. Sebelumnya kita jawab dulu ya, teman-teman. Ada pertanyaan dari Mbak Novita nih. Bagaimana jika akses password, bagaimana jika lupa akses atau password untuk mengerjakan lab-nya? Oke, di sini teman-teman setiap mengakses lab, ini akan diberikan credential oleh platform secara otomatis. Sehingga
password username yang diberikan ketika teman-teman mengerjakan lab tersebut tidak perlu teman-teman simpan, karena setiap teman-teman mengakses lab akan selalu ada credential baru yang akan diberikan. Nah, kenapa salah satu alasan kita sangat mengencourage teman-teman untuk login via incognito, karena ketika teman-teman login via incognito nantinya teman-teman bahkan bisa membuka lab ataupun sandbox GCP yang ada di lab tersebut di dalam satu browser yang sama, sehingga nggak perlu pindah-pindah browser ya teman-teman. Dan chance teman-teman untuk kehilangan credential ini nggak ada, karena tabnya sebelah-sebelahan nanti. Nah, di dalam lab ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ada durasi. Durasinya ini berbeda-beda tergantung dari kompleksitas lab. Kemudian ada button start lab. Nantinya ketika teman mengklik ada kesempatan untuk end lab juga. Silakan klik end lab ketika teman-teman memastikan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan seluruh aktivitas ataupun seluruh task yang ada di dalam lab tersebut. Cara mengeceknya adalah di bendera checkpoint di sebelah kanan ini ya teman-teman. Jadi bendera checkpoint ini akan membantu teman-teman memastikan bahwa apakah teman-teman sudah mengerjakan seluruh aktivitas atau belum. Jadi kalau misalkan indikatornya berbicara bahwa udah 100/100, artinya teman-teman sudah 100% menyelesaikan aktivitas labnya. Nah, di dalam setiap lab, kecuali challenge lab, ini akan selalu ada instruksinya ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengklik start lab button, usahakan teman-teman membaca dulu overview-nya apa, kemudian yang akan teman-teman pelajari apa, nantinya teman-teman juga akan diinformasikan prerequisites-nya apa, sampai nantinya task-nya akan ngapain aja di dalam lab yang akan teman-teman akses ini. Nah, kebetulan di dalam lab ini task-nya ada di task 4 ya teman-teman, untuk melakukan klaim kredit tadi. Jadi di task 4 teman-teman akan diminta untuk mengerjakan 3 poin ini. Jadi klik navigation menu, kemudian klik API dan services, pilih library, nanti tinggal ketik dialog flow, kemudian klik dialog flow API, tinggal klik enable. Jadi kalau sudah klik enable, nantinya teman-teman sudah menyelesaikan lab secara keseluruhan. Nanti bisa dicek juga di bendera checkpoint ini ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit overview dari teman-teman yang belum mengklaim kredit agar nanti tidak kebingungan. Kita kerjakan sama-sama ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengklik start lab button, ini nantinya teman-teman akan dihadapkan kepada akan diberikan akses ataupun credential. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kendala seperti saya, kuota has been exceeded, ini nggak perlu pusing ya teman-teman, tinggal email ke tim support aja minta di reset kuotanya. Namun saat ini untuk tim supportnya kita hanya ada dalam bahasa Inggris saja, sehingga kalau misalkan teman-teman memiliki kendala, teman-teman bisa memilih opsi dengan melakukan translate melalui Google Translate, bisa ya teman-teman. Atau masih kebingungan, nggak apa-apa, reach out aja ke saya, nanti akan saya bantu. Nah, nanti ketika mengalami kendala tersebut, teman-teman bisa email aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan email, ini biasanya akan lebih cepat diselesaikan isunya. Sebentar. Oke. Jadi kalau email pun teman-teman cukup minta di reset aja. Reset kuota, labnya apa, dan emailnya apa, nama akunnya siapa ya.
Dan silahkan kirimkan ke tim supportnya kita. Jadi kalau untuk memastikan teman-teman juga bisa CC saya ya di sini. Jadi nanti kalau misalkan ternyata belum dapat balasan, saya bisa follow up ke tim terkait nantinya. Jadi kalau udah seperti ini nanti teman-teman bisa menunggu aja, nanti akan ada balasan dari tim support bila mana isunya teman-teman sudah di-solve sama mereka. Oh, iya. Kelihatan ya? Atau nggak kelihatan ya? Maaf, saya lupa pindah sharing screen deh nih kayaknya. Tapi udah. Oke, kembali ke platform incognito. Jadi setelah mengirimkan email, nanti tinggal ditunggu aja. Saya coba login dengan menggunakan akun Google saya terlebih dahulu ya. Jadi saya stop sharing dulu. Akan saya logout dulu dan saya akan login dengan menggunakan akun Google. Oke, mungkin sambil kita menjawab pertanyaan ya lagi. Kalau akunnya udah ada tapi kreditnya 0 gimana ya? Ini nanti perlu mengikuti step kedua, Mas. Jadi nanti ditunggu aja instruksi dari Ibu Hasna terkait dengan step baru yang akan di-provide. Jadi sebenarnya stepnya sama, hanya saja nantinya linknya akan berbeda karena link yang sebelumnya sudah expire. Jadi nanti tolong ditunggu aja ya. Dan ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ibnu, akan diminta untuk mengakses link tersebut via incognito ya. Jadi nanti harapannya agar lebih seamless untuk mengakses lab yang ada, lab pertamanya teman-teman kalau melalui incognito. Jadi kalau misalkan menggunakan browser biasa, ini tetap bisa sebenarnya, hanya saja biasanya akunnya tabrakan sehingga teman-teman akan diminta untuk membuka dua browser yang berbeda. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan incognito, ini bisa dalam satu browser yang sama. Setiap lab jalan ganti-ganti akunnya jadi nggak perlu. Iya, betul sekali. Jadi password sama username nggak perlu diingat ya teman-teman. Nantinya setiap teman-teman klik start lab button akan ada akun yang diberikan secara otomatis oleh platform. Ya, sepertinya ini. Ya, betul. Oke. Lanjut ya teman-teman. Jadi sedikit tour dari saya. Semoga waktunya masih cukup ya Bu ya. Atau sudah exit nih Bu? Nggak apa-apa Mbak, lanjut dulu aja Mbak. Lanjut dulu ya, sedikit lagi kok teman-teman. Ya, kembali penjelasan terkait penjelasan terkait lab ya teman-teman. Jadi saat ini kita coba mengakses lab aja, jadi semoga teman-teman dapat bayangan ya nanti akan seperti apa. Jadi ketika teman-teman mengklik start lab ini, teman-teman akan diberikan username, password, dan project ID. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami kendala juga di dalam menyelesaikan lab, silakan dilihat bahwa project ID-nya sudah benar atau belum, atau sudah sama dengan apa yang di-generate oleh
lab yang teman-teman akses atau belum ya. Jadi untuk memulai labnya teman-teman, silakan klik button Open Google Console. Jadi ini akan terhubung ke sandbox GCP yang ada di platform Google Cloud Skills Boost. Jadi teman-teman akan diminta untuk login dengan menggunakan credential yang diberikan di sini ya teman-teman. Jadi silahkan login dengan menggunakan credential yang diberikan oleh platform, dan nanti teman-teman akan masuk ke platform GCP, tapi dalam hal ini hanya sandbox-nya saja. Jadi sedikit reminder, jangan lari dari instruksi yang diberikan oleh platform yang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman terdeteksi tidak mengikuti instruksi, akan ada chance akun teman-teman akan di-ban selamanya. Artinya teman-teman perlu bikin akun baru di luar dari email ITTS. Nah, kalau sudah seperti ini akan sulit bagi Bapak Ibu dosennya ya, karena perlu melakukan verifikasi ketika onboard teman-teman di dalam program, apalagi program ini berkelanjutan nantinya. Jadi upayakan bahwa ketika ada peringatan bahwa teman-teman menyimpang dari aturan yang disediakan oleh platform, usahakan teman-teman stop dulu. Jadi lihat dulu, kembali baca lagi instruksinya harus ngapain, baru teman-teman kerjakan labnya sesuai instruksi. Jadi juga sama, jangan coba-coba di dalam lab yang sudah disediakan di dalam platform ini ya teman-teman, karena platform yang kita sediakan ini tujuannya adalah untuk belajar, bukan teman-teman untuk bangun project ataupun untuk coba-coba ya teman-teman. Dalam hal ini ketika teman-teman mengikuti program ini, harapan kita adalah teman-teman berkenalan dengan platformnya, bukan teman-teman bereksperimen dengan platformnya ya. Dan kemudian sesuai dengan instruksi yang ada di platform, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan API dan services, klik library, jadi nanti akan nge-pop up beberapa menu, dan silahkan ketik dialog API di dalam kolom box ini, atau teman-teman bisa scroll sedikit di part machine learning, ini ada dialog API. Tinggal klik aja, kemudian klik button enable. Nah, setelah selesai, nanti teman-teman bisa cek indikatornya di bendera checkpoint, apakah teman-teman sudah menyelesaikan lab secara 100% atau belum. Nah, satu lagi hal yang akan saya highlight adalah ketika teman-teman mengerjakan lab, usahakan teman-teman spend lebih dari 5 menit, meskipun untuk mengerjakan lab tersebut di bawah 5 menit, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, dalam waktu 3 menit saja udah bisa selesai, tapi jangan buru-buru end lab, silakan tunggu dulu sampai 5 menit, sehingga sistem akan membaca bahwa teman-teman sudah menyelesaikan lab tersebut, dan nanti di kemudian hari ketika teman-teman menemukan lab yang sama, mungkin di dalam learning path yang berbeda, sistem sudah mengindikasikan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan lab tersebut. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ya, masih 0. Nah, ketika masih 0, silakan teman-teman klik button check my progress, nanti akan berubah jadi berapa sesuai dengan progres yang sudah teman-teman kerjakan di dalam platform. Jadi kalau misalkan masih 80/100, artinya masih ada step yang belum teman-teman kerjakan. Silakan dicek kembali mana yang sudah, mana yang belum, melalui list dari task apa yang harus teman-teman kerjakan di setiap labnya. Nah, kalau sudah 100/100, pastikan teman-teman sudah spend 5 menit. Jadi dalam hal ini kita masih perlu menunggu 52 detik sampai nanti kita bisa mengklik end lab button ya teman-teman. Oke, kita balik ke section kolom komentar sembari menunggu aktivitas labnya sampai 5 menit ya teman-teman. Sampai mana tadi nih ya? Atau ada yang ingin open mic dan bertanya langsung? Kalau sudah selesai semua tasnya, terus gimana? Ya, kalau sudah selesai bisa end lab ya teman-teman, namun pastikan teman-teman sudah spend 5 menit seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Bagaimana Google Cloud Learning Program menyikapi terhadap profil-profil yang record track-nya bagus, badge-nya juga banyak, namun ternyata menggunakan joki. Nah, dalam hal ini kita tidak mengencourage ya teman-teman menggunakan joki, karena by the end yang kita harapkan adalah
ilmu yang bisa teman-teman dapatkan melalui program ini. Jadi nggak ada gunanya juga kalau misalkan ternyata teman-teman selesai tapi teman-teman nggak mendapatkan ilmunya, karena ketika berbicara mempersiapkan teman-teman menuju karir, pasti di sana ada proses. Kalau misalkan pun profilnya teman-teman terjaring untuk mengikuti interview, ketika interview teman-teman nggak paham sama sekali, nggak bisa menjelaskan apapun terkait apa yang sudah teman-teman ikuti, hal tersebut tidak berguna ya teman-teman, pastinya ya udah gitu, teman-teman nggak bisa lolos di tahap berikutnya. Sehingga penekanan dari saya adalah silakan manfaatkan program ini untuk belajar sebanyak-banyaknya teman-teman, bukan untuk hanya berfokus kepada teman-teman lulus dari mata kuliah. Karena ketika teman-teman selesai dari program ini, ketika teman-teman memasuki dunia kerja, teman-teman baru akan belajar terkait dengan platform dan sebagainya. Perlu investment, teman-teman perlu mengeluarkan biaya, sehingga sebenarnya hal tersebut bisa teman-teman tekan cost-nya melalui mengikuti program ini secara tanpa biaya ya teman-teman. Karena di saya pun ada banyak sekali praktisi ataupun Bapak Ibu dosen yang tertarik untuk mengikuti program ini karena mereka membutuhkan ilmunya. Karena ketika misalkan masuk ke dalam dunia pekerjaan, teman-teman dihadapkan kepada pekerjaan, kalau misalkan teman-teman baru akan belajar dan memahami, pastinya cost yang akan dikeluarkan untuk membeli kredit GCP ini akan lebih besar. Sehingga harusnya teman-teman bisa membantu perusahaan untuk menghemat ketika teman-teman paham nih fitur apa saja, kemudian cara menggunakannya apa. Hal tersebut tentunya akan membantu perusahaan teman-teman nantinya yang akan meng-hire teman-teman dalam yang pertamanya menghemat budget, kemudian yang keduanya adalah memangkas masa trainingnya teman-teman, karena teman-teman sudah bisa catch up dengan pekerjaan dan beradaptasi secara cepat karena teman-teman udah paham semuanya melalui program ini. Kemudian untuk Bu Hasna ya. Jadi untuk Bu Hasna mungkin bisa dibantu jawab jika sudah menyelesaikan course dari Google Cloud Learning Program, apakah bisa dikonversi ke nilai cloud computing sepenuhnya seperti profil berikut misalnya. Dibantu jawab ya Bu Hasna. Oke, baik Mbak. Jadi akan ada konveksi tapi tidak sepenuhnya ya. Jadi mungkin nanti kita akan tetap ada pertemuan. Nah, untuk pemahaman tentang konsep cloud computingnya, mungkin kalau konveksi nanti bisa 50-50. Baik. Thank you Bu Hasna. Oke, yang di banned itu akun cloud-nya aja atau seluruh akun Google. Yang di ban itu nantinya ketika teman-teman menyimpang dari apa yang sudah diinstruksikan oleh platform adalah akun Google Cloud Skills Boost-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah di ban, kalau pelanggarannya berat, biasanya teman-teman tidak bisa melakukan pemulihan account. Jadi hal yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat account baru biasanya. Jadi usahakan jangan sampai account-nya teman-teman ke-ban, karena ketika teman-teman harus membuat akun baru dan ternyata kita sudah tidak bisa memprovide link untuk mengklaim kredit, ini yang rugi teman-teman. Artinya teman-teman kehilangan akses ya. Kemudian kemarin saya daftar Google Cloud pakai domain email kampus, apakah tidak masalah? Ini daftar Google Cloud ini untuk platform GCP atau Google Cloud Skills Boost ya. Jadi kalau untuk Google Cloud Skills Boost memang kita meminta teman-teman untuk mendaftarkan account dengan menggunakan email kampus ya teman-teman. Oke, sembari menunggu direspon, mungkin karena durasinya udah lebih dari 5 menit, kita bisa end lab ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman end lab, nantinya akan ada permintaan untuk memberikan bintang. Jadi kalau misalkan nggak ingin memberikan bintang pun, teman-teman bisa klik cancel ya. Oke, ketika teman-teman sudah menyelesaikan lab, nantinya silahkan refresh page-nya terlebih dahulu untuk mengecek apakah kreditnya sudah masuk atau belum. Jadi ketika teman-teman sudah merefresh, kemudian sudah
ngeload page-nya, silakan ke profile kembali dan cek apakah kreditnya sudah bertambah atau belum. Jadi kalau sudah bertambah menjadi 301, 306, atau 309, artinya teman-teman sudah secara sukses menyelesaikan step kedua ya teman-teman. Sehingga hal yang perlu teman-teman lakukan di step selanjutnya adalah step ketiga, yaitu pengisian formulir. Nah, untuk formulir nantinya linknya akan di-share oleh Ibu Hasna. Jadi kalau misalkan teman-teman juga ternyata mengalami kendala ataupun ingin mengganti data yang teman-teman isi di dalam formulir tersebut, teman-teman bisa menghubungi Ibu Hasna ya secara langsung nantinya. Minta beliau yang merevisi datanya teman-teman. Kemudian step keempatnya, teman-teman sudah mulai bisa mengikuti course selama teman-teman sudah menyelesaikan step kedua secara penuh. Step ketiga ini adalah untuk menghitung ataupun mengkategorikan bahwa teman-teman mengikuti program Google Cloud Computing Foundation. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya mengisi ataupun mengerjakan step 1, step kedua, sementara di step ketiga datanya teman-teman nggak ada, ini sangat disayangkan. Nantinya teman-teman tidak akan terundang untuk mengikuti program lanjutannya. Jadi upayakan dan perlu diingat bahwa step ini harus dikerjakan seluruhnya ya teman-teman. Jangan sampai nanti ketika sudah mau semester berakhir baru teman-teman datang, Bu, nama saya belum ada. Nah ini satu, kasihan dosennya ya teman-teman. Yang kedua juga kasihan saya karena jujur aja mahasiswa yang kita manage ini nggak cuma dari satu kampus. Jadi harapan saya adalah ketika onboardingnya selesai datanya udah clean ya teman-teman. Nah, kemudian di step keempat, teman-teman sudah bisa menyelesaikan course. Jadi setelah meeting ini pun nanti deck ini akan saya share kepada Ibu Hasna, nanti teman-teman bisa baca kembali dan bisa merujuk ke deck ini terkait dengan step by step yang tadi di-mention ya teman-teman. Jadi di sini ada link ke course-nya. Kemudian di bawahnya ada link yang teman-teman harus kerjakan. Jadi untuk 4 link ini akan align dengan 4 completion badges dan 4 link ini akan align dengan 4 skills badges. Jadi pembedanya adalah lab-lab yang ada di dalam 4 link ini nantinya akan ada instruksinya. Tapi begitu masuk ke link-link yang ada di 4 link yang ada di tabel ini nantinya akan sedikit berbeda, di mana ini adalah bentuk ujian dari kita. Jadi kita tidak memiliki ujian dengan question base, tapi kita lebih ke ujian lab. Jadi pembedanya adalah kalau di link generic, lab generic, teman-teman selalu bisa membaca instruksinya harus ngapain. Tapi begitu masuk ke link skills badges, teman-teman akan dihadapkan kepada lab yang sedikit unik. Biasanya kita menyebutnya challenge lab, di mana nanti teman-teman tidak akan menemukan instruksinya, tapi akan ada satu skenario yang solutionnya harus teman-teman kerjakan berdasarkan apa yang sudah teman-teman pelajari di modul ini biasanya. Jadi kalau untuk challenge lab ini nantinya align dengan yang sudah teman-teman pelajari di modul ini. Challenge lab ini align dengan modul yang ini dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada informasi juga yang nantinya bisa teman-teman lihat terkait dengan tata cara mengirimkan email yang bisa teman-teman baca juga. Dan sekian dari saya. Bila mana masih ada pertanyaan, saya tunggu. Silakan. Iya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, akan saya kembalikan ke Bu Hasna ya. Terima kasih Bu Hasna atas kesempatannya untuk melakukan sharing session ke teman-teman yang ada di ITTS. Oke Mbak, terima kasih banyak juga ya Mbak untuk kesempatannya. Jadi saya mohon untuk dimanfaatkan ya untuk semua mahasiswa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman nih kayaknya Bu. Ya, nggak ada ya Mbak.
Iya. Jadi nggak usah Agak khawatir ya kepikiran. teman-teman bila mengalami kendala juga nantinya di tengah perjalanan jangan sungkan untuk reach out ke Bu Hasna ataupun reach out ke saya. Nanti teman-teman bisa menemukan email saya melalui file yang akan saya kirimkan ke Bu Hasna juga. Ya, tadi ada yang open mic? Bu Hasna, ada pertanyaan nih Bu Hasna. Kalau sudah selesai semua, sudah tidak perlu kuliah lagi atau gimana nih Bu Hasna? Mungkin Tetap ya ada dibantu. perkuliahan. Tadi kan sudah dibilang tuh konveksinya 50-50. Jadi kita nanti masih akan tetap ada penyampaian materi terkait pemahaman dari cloud computingnya. Oke, ada lagi? Udah Bu, aman Bu. Aman ya. Aman. Baik. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, saya juga izin pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Besar harapan saya teman-teman yang ikut dalam program ini semuanya lulus dan bisa mengikuti program level lanjutannya, dan kita ketemu lagi nanti di sharing session di level lanjutannya ya teman-teman. Jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Terima Ya, kasih, Terima Mbak. kasih banyak. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih ya teman-teman. Pamit ya Bu Hasna, terima kasih banyak. Oke, jadi untuk perkuliahan cloud computing tuh masih ada ya sebelum UTS. Jadi nanti kita akan ada pertemuan terkait pemahaman apa itu cloud computing. Oke, Untuk itunya, Bu, apa? Kan nanti berarti ikut tes di situ juga ya di aplikasi yang tadi. iya, Berarti kita diajarin juga kan sebelum iya, mengikuti semua kuis-kuisnya itu kita diajarin. iya betul. Oke, siap, Bu. Di Ditunggu sini juga pelajarannya, Bu. sudah ada ya beberapa mahasiswa yang sudah menyelesaikan semuanya. Jadi kita nanti sama-sama belajar aja. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Izin Bu bertanya, Ya, itu tadi klaim kreditnya gimana ya Bu? Linknya nanti di share lagi atau gimana? ya nanti di-share lagi link barunya. Bisa dibagikan di grup aja kali Bu ya, biar lebih Iya. enak gitu. Oke. Kata Bu. Mbak Lina, Saya mungkin Mas, besok di-share-nya ya. oke. Siap. Oke, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kedua pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.